wa fil akhirah. Aku nanti yang akan menjadi pelindungmu, menjadi pengawalmu di dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Di akhirat termasuk di alam kubur, nanti ditemani oleh malaikat. Sudah itu apa? Walakum fiha matastahi anfusukum walakum fiha matada'un. Bagimu yang akan memperoleh surga itu, nanti kamu di surga akan memperoleh apa saja yang kamu minta dan apa saja yang kamu inginkan. Coba, kurangnya apa coba? Kalau yang diminta sudah disediakan, yang diinginkan sudah disediakan. Kalau bapak-bapak sekarang kan banyak yang belum terjawab yang keinginannya itu. Walaupun nggak akan saya sampaikan, saya jadi nggak enak ngomongnya. Pokoknya sampai situ aja lah, berhenti sampai situ. Jangan dilanjutkan, jadi malu saya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau di surga sudah mendapatkan apa yang diminta dan apa yang diinginkan, kan nggak ada lagi yang terjajar. Semuanya sudah terpenuhi. Nuzulan min ghafurir rahim, sebagai pemberian, sebagai penghormatan dari Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi itu bahwa kita itu kalau orang ingin hidup bahagia itu kelas biasa Pak, itu kelas ekonomi. Yang kelas eksekutif adalah mati bahagia. Dan kalau orang yang mati, yang meninggal, kita keluarganya hendaknya kita ikhlas. Jangan seperti Pak Haji Lihin. Mohon maaf kalau kebetulan di sini ada namanya Pak Haji Lihin Pak. Pak Haji Lihin itu orangnya rajin ke masjid, beribadah sungguh-sungguh, patuh, taat kepada Allah, disiplin. Tapi ternyata begitu diuji, ditinggal meninggal istrinya, dia kelihatannya seperti orang yang gak ikhlas, seperti orang sudah agak hilang kesadaran. Sebab tamu-tamu itu disuguhi oleh gerak-geriknya Pak Haji Lihin, ke sana melangkah lagi, melangkahi istrinya itu Pak yang sudah meninggal itu sampai 3 kali, bolak-balik. Kata ibu-ibu, Pak Haji tolong diikhlaskan, ini sudah takdir kan. Kenapa engkau lakukan ini? Kan semua orang juga bakal meninggal. Pak Haji Lihin ternyata jawabnya santai. Saya melakukan seperti ini itu hanya melaksanakan pesan istri saya. Katanya begitu. Sebab istri saya pernah pesan, Bapak nanti kalau mau nikah lagi, langgain dulu mayat saya. Itu rupanya. Ya Allah, rupanya melaksanakan wasiat istri. Astagfirullah. Kita sudah menduga yang enggak. Rupanya sekedar melaksanakan wasiat istri. Gak tahu ini cerita ini benar atau salah. Pokoknya saya cuma dengar cerita itu. Oh, pokoknya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, sekarang yang terakhir saya akan menyampaikan 3 hal yang menjadi hikmah atas musibah yang menimpa keluarga Bapak Muhammad Rahmat Putunggal. Hikmah itu artinya Pak, kebaikan yang belum terungkap. Maka di dalam tausiah ini akan kita sampaikan, akan kita ungkap biar kita rela atas kematian. Yang pertama bahwa hidup dan mati itu kan takdirnya Allah. Betul Pak ya? Coba kalau Allah nggak menakdirkan seseorang itu hidup terus tidak pernah mati, gimana repotnya kita ngurusi orang yang udah pikun. Jadi hidup dan mati itu merupakan nikmat. Kapan terjadi itu rahasia Allah. Seperti saya ini ngomong nih kan, saya ini juga belum tentu meninggalnya duluan. Bisa juga bapak-bapak belakang, bapak-bapak duluan, saya belakangan. Atau dibalik, saya belakangan, bapak-bapak duluan. Rahasia Allah, kita nggak pernah tahu. Jadi kematian itu merupakan nikmat. Lah hikmahnya apa? 1, tugas yang sudah meninggal Ibu Zulmawati ini tugasnya sudah selesai. Kita belum. Beliau sudah menang 1 langkah. Tugasnya sudah selesai. Masa orang disuruh berkarya terus? Beliau sudah disudahi, selesai. Makanya setelah tugas selesai kan dapat upah. Kata Rasulullah SAW, upahlah tenagamu atau pekerjamu sebelum keringatnya kering. Nah Ibu Zulmawati ini juga sudah bekerja selama hidup kurang lebih 56 tahun. Ya beribadah kepada Allah, mengabdi kepada suami. 7 hari yang lalu sudah selesai.
Nah kalau sudah selesai nanti dicek, ditanya. Pertanyaannya 3 sebenarnya, dan itu sebenarnya rahasia tapi sudah dibocorkan oleh para ustadz, para kiai. Pertanyaannya 3, man rabbuka, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, siapa apa agamamu, kan cuma gitu. Ya bapak-bapak nggak usah khawatir, kita nggak harus bawa contekan, nggak harus, karena nanti otomatis Allah yang akan memberikan kelancaran waktu ditanya oleh malaikat kalau dia beriman. Itu ada di dalam surat Ibrahim nomor surat 14 ayatnya 27. Jadi apakah nanti diajari oleh Pak Ustadz Asmuni atau enggak waktu ditalkin di atas kuburan itu, enggak seberapa ngaruh warna apa ya, karena nanti itu otomatis akan bisa jawab. Yusabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah akan meneguhkan ucapan orang yang meninggal dunia itu di dunia maupun di akhirat kalau dia beriman. Jadi orang beriman itu jawabannya lancar, Pak. Yang penting beriman. Yang penting apa? Beriman. Nah kalau jawabannya lancar, itulah tadi tanda-tanda mantiknya bahagia, jawabannya lancar. Kalau sudah jawabannya lancar, sudah selesai, sudah urusannya, masalahnya sudah. Dilapangkan kuburnya seluas mata memandang dan bilang 70 hasta, diwarnai dengan warna hijau yang menyenangkan, terus yang ditemani oleh temannya yaitu siapa kamu? Aku adalah amalmu, adalah orang yang baik, menemani, lalu dia istirahat, bangun sudah hari kiamat. Gampang. Kalau orang beriman, maka kita yang sudah beriman ini bersyukur, nggak usah khawatir bahwa nanti jawaban kita akan lancar. Adapun orang yang jawabannya ditanya nggak lancar, dipukul oleh malaikat dengan pukulan yang besi yang keras sehingga dia teriak bisa didengar oleh seluruh penduduk bumi kecuali manusia dan jin. Alhamdulillah Pak, kita nggak dengar. Kalau dengar nggak bisa tidur Pak. Apalagi yang di Jati sana itu kan dekat banyak kuburan, teriak tuh yang malam, orang yang dikubur malamnya teriak. Kenapa? Dipukul oleh malaikat. Alhamdulillah kita diberi kemampuan.